Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Roma, mahasiswi Teknik Informatika di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Langsung saja, berikut saya akan menjelaskan tentang toolbox pada aplikasi Adobe Flash CS6 ini. Nah, ini sudah saya buka tadi. Untuk yang pertama, toolbox pada Adobe Flash CS6. Toolbox adalah sebuah panel yang menampung tombol-tombol. Nah, ini dia toolbox. Tombol-tombol yang berguna untuk membuat suatu desain animasi, mulai dari tombol seleksi, pen, pensil, teks, 3D rotation, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, kita sambil jalan, sambil praktek gitu, yang sebisa mungkin kita membuat suatu objek terlebih dahulu, di mana mereka yang lain akan berfungsi juga. Di sini ada rectangle tool. Nah, ini bentuknya segi 4. Kalau mau ganti bisa. Ya, dia masih loading. Nah, ini ada macam-macam bentuk rectangle. Ini bentuknya objeknya. Kita mau rectangle ini segi 4, ada oval, ada rectangle primitif, ada oval primitif. Kita pakai yang rectangle aja. Nah, kita buat di sini. Ya. Mana? Lain. Sudah ada. Nah, kalau sudah ada objeknya, saya akan menjelaskan berikutnya. Ada selection tool, di mana dia berfungsi untuk menyeleksi objek. Kita klik dulu. Nah, dia keluar butiran-butiran. Dia adalah suatu objek yang akan kita seleksi. Nah, sudah. Dia sudah terseleksi. Selanjutnya ada di sini subselection tool. Berfungsi menyeleksi bagian objek untuk proses editing. Ini adalah subselection tool. Oh, dia bisa merubah bentuk suatu objek yang kita tadi. Nah, bisa kita tarik seperti ini. Kita bisa memindahkan juga. Nah, ini jadi berubah bentuk menjadi sebuah trapesium. Selanjutnya ada free transform tool, berfungsi untuk mengubah bentuk objek secara bebas. Kita mau ini bisa seperti zoom, bisa besar atau kecil, atau rotasi. Nah, ini bisa kita balikan. Selanjutnya ada 3D rotation tool. Berfungsi untuk melakukan rotasi 3D pada objek berdasarkan sumbu X, Y, Z. Kurang lebihnya seperti itu. Dia berotasi. Selanjutnya ada lasso tool, berfungsi untuk menyeleksi objek dengan pola seleksi bebas. Nah, ini
Nah, ini bisa kita seleksi seperti itu. Selanjutnya ada pen tool. Pen tool berfungsi untuk menggambar objek. Nah, dia menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, itu fungsinya. Kemudian ada text tool. Nah, dia adalah fungsinya untuk membuat teks. Nah, contoh kita buat bikin nama saja. Nur Rahmat. Selanjutnya ada line tool. Berfungsi untuk menggambar objek garis lurus. Ya, garis lurus seperti ini. Selanjutnya ada rectangle yang tadi awalan saya buat pakai rectangle. Kemudian ada pencil tool berfungsi untuk menggambar dengan bentuk goresan pensil. Menggambar. Oke. Lalu ada brush tool. Hampir sama dengan pensil tadi, dia fungsinya juga untuk menggambar, tapi dia lebih ketebalannya lebih besar. Selanjutnya ada deco tool. Berfungsi untuk menggambar corak dekorasi dengan menggunakan simbol atau grafik. Nah, dia ada grafiknya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita klik di luar, dia ke semuanya. Kalau kita kliknya di dalam, yang ada hanya di dalam saja. Kemudian ada bone tool, berfungsi untuk membuat animasi pertulangan dengan menambahkan titik sendi pada objek. Seperti itu. Nah, ini kita ada sendinya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada paint bucket, berfungsi untuk memberi warna bidang objek. Memberi warna. Nah, selanjutnya ada eyedropper, berfungsi mengambil sampel warna dari sebuah objek. Kita ambil sampel dari sini, kita taruh sini. Nah, ini. Kemudian ada eraser. Eraser sudah jelas ya, dia fungsinya untuk menghapus objek. Oke. Kemudian ada hand tool, berfungsi untuk menggeser area lembar kerja atau stage. Nah, fungsinya untuk seperti ini. Kemudian ada zoom, dia gunanya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan lagi, kembali normal. Kemudian gimana?